Selamat siang teman-teman Amkolaborers, selamat datang di diskusi online Amkolabora Institute bulan Juli tahun 2020 dengan tema Respon Masyarakat Pedesaan yang terkena dampak bencana tinjauan terhadap rancangan undang-undang atau RUU penanggulangan bencana. Saya Nukila Evanti, saya Direktur Eksekutif Amkolabora Institute. Tujuan kami mengadakan melaksanakan diskusi ini adalah untuk mendapatkan masukan dari teman-teman, informasi, saran terhadap rancangan undang-undang ini yang saat ini RUU ini sedang digulirkan oleh pemerintah. Mengapa rancangan undang-undang ini harus kita berikan kontribusi? Karena ini adalah bentuk partisipasi kita, bentuk peran aktif kita adalah subjek dalam penanggulangan bencana ya, penanggulangan bencana, dan sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal. Kemudian mengapa masyarakat perdesaan? Karena Indonesia adalah negara yang dekat, kita hidup dengan bencana, kemudian kita mempunyai lebih kurang 75.436 desa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018. Kemudian kita mempunyai 8.444 kelurahan, ya. Dan dalam hal ini Amkolabora tidak bisa berdiri sendiri dalam melaksanakan kegiatan diskusi ini. Kami berkolaborasi dengan teman-teman dari Serikat Nelayan Indonesia atau SNI, kemudian dengan jaringan masyarakat gambut, kemudian dengan desa Dadap, kemudian dari Lakuan Adat ya. Ucapan terima kasih kami kepada teman-teman yang menjadi narasumber dalam diskusi ini. Kami juga terbuka dengan teman-teman dengan masyarakat sipil, dengan teman-teman think tank organization, dengan teman-teman dari lembaga-lembaga penelitian dengan pemerintah untuk melaksanakan kolaborasi. Yang menjadi core kami adalah lembaga think tank penelitian bidang kebencanaan, kemudian climate change, perubahan iklim, dan sustainable development goals, pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan jangan lupa subscribe Amkolabora YouTube channel untuk mendapatkan informasi-informasi kegiatan-kegiatan kami, dan jangan lupa like ya. Saya mulai untuk mempersingkat waktu. Saya mulai dari Mas Asrikin ya. Dari Mas Asrikin. Assalamualaikum. Ya, silakan Mas memperkenalkan diri. Terus jelaskan mungkin ke teman-teman Mas apa bencana yang terjadi di Desa Dadap. Ya, apa peran masyarakat di sana dalam menanggulangi bencana? Apa harapan Mas Asrikin dalam hal ini? Itu mungkin dulu Mas. Terima kasih, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nukila atas waktunya dan masyarakat seluruh Indonesia yang ikut diskusi ini. Mungkin kami perkenalkan dulu, saya nama Asrikin Syarif Wahidi, asli putra dari Desa Dadap, Kecamatan Cibunyat, Kabupaten Indramayu. Setelah hari ini kami dipercaya sebagai Kepala Desa Dadap. Mungkin sedikit menerangkan bencana yang ada di Desa Dadap. Karena dalam undang-undang kebencanaan yang sudah ada, ROB itu bisa dikategorikan sebagai bukan bencana ya. Karena ROB itu adalah suatu peristiwa yang sudah biasa terjadi. Biasa terjadi di musim pertengahan bulan. Jadi pas bulan purnama itu kan kubikasi air itu naik karena gravitasi bumi dan juga bulan. Jadi itu pasti sudah ada pasti ROB. Cuman ROB yang dimaksud di sini masyarakat yang kayak di Muara Angke, Eretan, Kulon dan Wetan, terus juga beda dengan ROB-nya di Semarang. Kalau Semarang itu pasang surut seperti biasa. Nah, sedangkan di desa kami itu bukan abrasinya, bukan ROB-nya, Mbak, tapi adalah abrasi. Kalau abrasi itu ada suatu pengikisan lahan yang ada di masyarakat. Terutama di desa kami itu sawah udah setiap 3 hari itu 15
meter hilang. 15 meter. Kemarin terakhir di bulan puasa, itu dalam 3 hari, itu 20 meter, Mbak. Makanya, hal ini kalau kita terlambat dalam penanganan, kalau penanaman mangrove sifatnya, terus api-api dan lain-lainnya itu adalah sifatnya pencegahan. Kalau pencegahan itu masih panjang. Kita butuh program yang benar-benar mengena, yaitu penanganan. Tentu harus didukung oleh undang-undang kan. Nah, maka hal ini kami memberi suatu masukan untuk undang-undang ke depan supaya apapun kejadian alam yang ada di masing-masing wilayah, itu kalau memenuhi tiga aspek, yaitu satu masalah sosial, masalah ekonomi, dan juga lingkungan, itu wajib harus dimasukkan dalam kategori statusnya itu kebencanaan, baik itu bencana nasional maupun bencana daerah. Karena pada hari ini kadang yang masalah rob itu kadang diartikan sebagai hal biasa saja, termasuk abrasi. Kalau menurut kami abrasi, rob juga masuk bencana. Kalau robnya tidak lazim, kalau sudah di atas 70 cm itu sudah tidak lazim. Nah itu mungkin. Jadi sementara ini yang kami lakukan dengan masyarakat itu bergotong royong, bagaimana kita membuat breakwater itu dari sampah. Sampah dari masyarakat kita kumpulkan semua, terus kita buat keramba, kita pakai bor manual, pakai biopori, terus kita masukkan bambu-bambu, kita susun, kita rapikan, baru kita isi dengan sampah-sampah dari masyarakat itu. Sehingga minimalnya untuk sementara ini bisa menghalau atau memecah ombak yang ada. Alhamdulillah, yang sudah ada breakwater dari sampah itu aman tanahnya. Tapi yang belum ada, ini untuk hari ini ya itu 20 meter kemarin terakhir itu, Mbak. Mungkin itu yang disampaikan, dan juga dampak secara ininya, secara sosial itu ketakutan masyarakat, Mbak, untuk masalah keselamatan. Begitu harapan kami, apapun bentuknya yang namanya abrasi itu wajib dimasukkan dalam rancangan undang-undang untuk diusulkan menjadi undang-undang, dikategorikan sebagai bencana alam dan bencana nasional, bahkan mungkin bencana daerah. Mungkin itu saja dulu untuk diskusi kali ini. Monggo dikembalikan kepada Mbak Nukila. Terima kasih. Nyambung lagi, Mas. Tadi tentang abrasi itu, saya dengar pulaunya lama-lama mengecil ya, Mas ya, karena abrasi itu. Boleh dijelaskan nggak, Mas, itu, Mas? Itu menurut Mas kategori bahaya nggak buat masyarakat gitu? Itu sangat bahaya sekali, Mbak. Kebetulan kalau kami bukan pulau, Mbak. Memang di Indramayu itu ada 3 pulau. Pulau Gosong, Pulau Biawak, dan juga Pulau Candikiam. Itu dalam tatanan observasi semua 3 pulau itu. Nah, kalau kami itu bukan pulau, tapi daratan. Memang betul, daratan kami di desa kami itu sudah 1 kilo, Mbak, tergerus oleh ombak. Sudah 1 kilo. Makanya ini kalau kita biarkan itu lama-lama akan habis desanya. Ya itu, Mbak. Mas, kembali Manukila. Ya, saya balikan lagi pertanyaan lagi. Bagaimana ini, Mas? Apa peran desa ya, peran desa dan peran masyarakat sendiri, Mas, untuk selain tadi Mas sebutkan beberapa hal ya. Apa lagi, Mas, yang untuk menanggulangi ini, Mas, yang dilakukan, Mas? Tetap kita sesuai dengan kultur lingkungan tentang masalah penanaman mangrove kita lakukan, Mbak. Penanaman mangrove, tapi itu tetap aja karena di depannya itu belum ada breakwater atau pemecah ombak, sehingga itu semua yang kita tanam mangrove sebanyak 50.000 itu habis semua, Mbak. Karena papuan ombak. Habis semua. Ya. Padahal itu penghidupan masyarakat ya, Mas ya? Iya, sawahnya habis, Mbak, masalahnya. Sawahnya habis. Ya. Oke. Terima kasih, Mas. Saya melanjut dulu sementara terima kasih, Mas Nasikin. Saya lanjut ke Mas Eko. Ada Mas Eko? Mas Eko?
Mas Eko, mohon dijelaskan Mas, apa saja yang yang dihadapi ya penduduk desa dari Mas Eko, apa saja kategorinya Mas, bencananya, kemudian apa saja penanggulangan oleh masyarakat secara SWA atau secara kearifan lokal, kemudian juga mengapa Mas anggap ini sangat berbahaya ya, bencana ini gitu ya. Kemudian apa saja harapan-harapan Mas untuk penanggulangan bencana ini? Silakan Mas Eko, dan tolong perkenalkan Mas dirinya. Pak Eko sepertinya ada bermasalah di jaringan ya, Bu Nukila. Bisa? Ya, saya geser, masih jaringan ya? Saya geser ke mungkin ke Budi, Mas Budi dari Serikat Nelayan Indonesia, Mas. Bisa perkenalkan diri dulu, Mas, dan terus mungkin ceritakan pada kita, Mas, apa saja respon ya, apa saja kendala yang dihadapi oleh masyarakat di komunitas Mas Budi dalam penanggulangan bencana, apa saja jenis bencananya, kemudian bagaimana masyarakat menanggulangi secara SWA, peran pemerintah desa atau pemerintah daerah, Mas, dalam hal ini. Monggo, Mas. Ya, terima kasih Mbak Nukila. Pak Kuwu, Asrikin, teman saya juga, sahabat saya, Mbak Rina, dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya, Mbak? Halo? Dengar ya? Ya, dengar. Ya, ya. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kuwu tadi, ya kebetulan satu kampung lah, satu daerah dengan saya. Memang abrasi atau yang dibilang tadi juga bukan semata-mata rob yang sifatnya situasional, tapi memang perlu direspon juga, perlu juga ditindaklanjuti secara cepat, karena memang persoalan abrasi ini belum menjadi satu masalah ya, dalam artian sifatnya tentatif, tindakannya juga tentatif sesaat, dan selama pengalaman kami juga memang demikian semua ya. Apalagi kalau lihat di Kabupaten Indramayu secara umum, saya melihat 1 bulan yang lalu itu, Mbak, abrasi sangat berdampak sekali terhadap kehidupan masyarakat, baik di masyarakat saya juga di masyarakat pesisir yang lain. Tidak hanya masyarakat yang memang tinggal di sana, tapi memang juga banyak petambak-petambak yang memang ikannya itu pada kentir, Mbak Nukila. Kentir itu pada kebuang. Jadi yang waktu mau panen tiba-tiba ikannya ini pada melesat, pada loncat karena angin yang kencang, kemudian ombak yang tinggi, lalu memasuki berapa tambak di pesisir Indramayu. Saya kira ini persoalan ya yang terjadi, apalagi sejak 2017, 3 tahun sekarang itu mencatat data 42 km di pesisir itu hilang ya, 42 km. Tadi Pak Kuwu, Mas Asrikin menjelaskan 1 km itu di desanya Mas Asrikin di Desa Dadap ya. Kalau melihat yang saya tulis di presentasi saya itu, saya bersama Mas Asrikin itu lagi meninjau Desa Dadap. Kita lihat di pinggirnya itu sangat luar biasa kan. Hampir tidak ada tadi pembatas atau breakwater ataupun yang lainnya. Ya, saya ngebayangin 1 km hilang misalnya tiap 2-3 bulan, saya nggak tahu nanti
Mas Asrikin itu desanya nggak ada yang dia pimpin lagi nanti. Pada nggak ada, karena habis desa tersebut. Ya. Nah, lalu sebenarnya apa sih sebenarnya dampak dari yang ditimbulkan oleh bencana? Saya kira banyak ya. Secara ekonomi, politik dan lingkungan. Ya, secara ekonomi jelas misalnya tadi masyarakat kehilangan mata pencariannya, ya, hidupnya nggak aman, nggak nyaman. Bahkan di desa saya saja, di desa Balongan yang juga persis berhadapan juga dengan pantai, keadaannya tidak nyaman. Suatu saat air laut naik, tiba-tiba tsunami misalnya, kita kan juga nggak tahu, ya. Termasuk juga persoalan lingkungan dan juga politik. Nah, kenapa saya sebut politik? Biasanya dalam konteks bencana ini hal-hal yang sifatnya bantuan lain dan sebagainya akan menjadi komoditas politik dalam tanda kutip, misalnya ya kira-kira begitulah, banyak yang main, banyak yang cari panggung di atas penderitaan orang lain. Saya kira ini terjadi di mana-mana secara umum, ya. Kemudian berikutnya memang saya melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat di banyak bencana termasuk di desa saya, hal-hal yang itu sifatnya memang tentatif ya, saat saja. Karena tidak ada yang memang tidak ada juga respon cepat oleh pemerintah gitu ya. Jadi kalaupun ada, sifatnya hanya melihat dialog, kasih sembako, udah ya. Kasih sembako seminggu kan selesai, ya. Seminggu itu selesai. Sebulan terlalu lama. Paling beras 2 kilo, uang saku 150 gitu-gitu. Cuman mencegah yang berarti kemudian bisa tahan lama, ini yang susah, yang tidak ada. Saya melihat itu semua persoalan bencana itu, ya, datang pemerintah gitu ya, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, ya, atau anggota-anggota DPR misalnya, atau siapapun lah itu, yang stakeholder yang ada ke sana. Sifatnya hanya sesaat saja, ya, yang itu tidak berlaku secara panjang bagaimana menyelamatkan wilayah masyarakat pesisir, apalagi desanya Pak Ku tadi, Pak Asrikin, dan juga teman-teman yang lain. Nah, lalu memang begini Mbak Nukila dan teman-teman, memang tadi benar, kadang ini persoalan abrasi atau kikisan masyarakat wilayah pesisir yang ditimbulkan oleh laut. Memang beberapa tahun ini semakin mengerikan. Kenapa makin mengerikan? Karena memang itu tadi, kalau kita mau masuk ke Indramayu dari wilayah Jakarta itu, masuklah kita wilayah Eretan itu misalnya, ya, di jalur Pantura itu. Ya. Kita ngebayangin itu air laut itu udah sampai jalan pantai utara misalnya, ya. Ya kan? Apalagi kalau sampai menutupi jalan Pantura utara yang pantai utara itu, yang memang jalan itu sangat vital dan itu jalan negara. Saya nggak bisa ngebayangin itu kalau memang itu sampai terjadi, ya. Nah, berikutnya memang tadi saya setuju dengan Pak Asrikin bahwa ROP ini memang berbeda yang disebut dengan abrasi. ROP itu kan memang yang sifatnya tadi fenomena alam, tapi itu tadi dia tidak melihat bahwa ini sebuah suatu kebencanaan karena dia dianggap ini bukan tsunami yang menewaskan sekian juta orang gitu, masih masih dikikis lah gitu ya. Kalau sudah terjadi barulah kemudian itu dibilang bencana gitu, ya. Jadi kalau belum tsunami itu belum dibilang bencana, Mas Asrikin. Jadi kadang kalau desa dadap belum ke rendam air laut itu belum dibilang bencana, tapi kan fenomena itu memang sudah mengerikan ya. Apalagi kalau lihat desanya Mas Asrikin itu, ya udah memang 1 kilo habis, kalau 12 bulan sebulan 1 kilo habis lah itu 12 kilo. Jangan-jangan hanya 1 dusun Mas Asrikin pimpin nanti desa dadap itu kan. Nah lalu kenapa kemudian ini penting kalau memang abrasi di laut
untuk dibilang sebagai satu bencana karena memang garis pantai Indonesia kita ini kan pantai terpanjang di dunia. Ya, kalau masih tidak dianggap bencana, saya yakin jutaan orang yang tinggal di wilayah pesisir, masyarakat pedesaan, masyarakat pesisir ini baru kelelep dia oleh air laut, barulah dibilang bencana. Makanya saya berharap memang di dalam RUU kebencanaan ini, ya, fenomena alam atau perubahan iklim yang memang ini terjadi kan juga karena memang ada dampak-dampak yang memang ditimbulkan oleh negara-negara maju misalnya, ya kan? Dan ini juga harus diambil resiko oleh masyarakat yang tinggal di sana, termasuk oleh negara. Ya diberikanlah memang kapasitas masyarakat itu, baik itu untuk mencegah daripada sudah terjadi, ya, jangan kemudian sudah tsunami baru dianggap bencana, ya. Paling tidak kita ada antisipasi untuk mencegah bencana ini lebih luas. Saya kira itu titik poinnya, Kak Nukila kira-kira. Terima kasih, Kak. Bud, boleh ditambahkan nggak, Bud, tentang apa tadi, apa yang dilakukan oleh masyarakat secara swa? Kalau masyarakat itu kan memang dia melakukan secara swadaya, tapi memang sifatnya kan sesaat saja. Tadi, ya. Saya memahami bahwa breakwater itu, mungkin Pak Aslikin lebih paham ya, 1 meter saja dia membutuhkan berapa biaya yang perlu dikeluarkan ya, oleh pemerintah desa misalnya. Jangankan pemerintah desa, pemerintah daerah juga memang barangkali tidak sanggup untuk mengeluarkan, misalnya kalau Indramayu 152 km, 1 meternya misalnya taruhlah 1 miliar misalnya untuk bikin breakwater, ya. Saya kira itu memang tentu perlu juga memang dukungan dari pemerintah pusat, ya. Kalau masyarakat sih memang dia sudah melakukan upaya-upaya pencegahan itu yang memang sifatnya tadi sesaat saja. Misalnya ini sore ini tiba-tiba gede ini kan di tempat saya nih Mbak Nukila, besar ya, naik air laut, menghancurkan beberapa rumah misalnya di pinggir pantai. Besok pasti itu ada gotong royong. Ya, kebetulan kan di kita itu kan ada satu perusahaan BUMN, ya, Pertamina lah, taruhlah begitu. Paling besok ya itu nanam mangrove apa. Cuman kan sifatnya itu kalau mangrove taruhlah yang memang kita tanam yang masih anakan, kita tunggu 2 tahun sampai 3 tahun, kan? Ya kan? Belum gede udah kena lagi air laut itu, ya. Jadi memang ada tindakan konkret, misalnya breakwater tadi, saya setuju itu, ya. Selain juga ada pemahaman masyarakat tentang mangrove, juga ada upaya infrastruktur, terutama di desa-desa pesisir, ya. Karena infrastruktur ini saya kira sangat penting, ya, sangat penting. Di samping juga pemahaman masyarakat tentang ekologis, ya, bahwa mangrove itu penting, ya. Infrastruktur, ya, juga nggak kalah penting, ya. Ya, saya kira itu Mbak Nukila. Masyarakat sudah ada upaya itu, tapi memang dilakukan secara swadaya yang sifatnya ya kondisional, tentatif seperti itu. Ya, saya kira itu Mbak. Terima kasih Budi tadi penjelasannya dari SNI. Saya beralih ke Mas Eko-nya ada ya? Mas Eko? Mas Eko? Mas Eko nggak ada ya? Ke Kak Rina dulu ya. Boleh? Halo Mbak. Oh, Mas Eko ada ya? Silakan Mas Eko, perkenalkan diri Mas. Terus pertanyaan saya yang umum ya dulu ya. Bagaimana yang Mas Eko kan sebagai kepala desa juga kan? Bagaimana Mas Eko bersama-sama dengan masyarakat desa menghadapi ya bencana di desa Mas Eko? Kemudian apa saja yang menurut Mas Eko perlu intervensi atau dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah misalnya. Kemudian apa saja dampak yang paling besar buat masyarakat desa Mas Eko. Boleh dimulai Mas. Perkenalan diri dulu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nukila. Untuk teman-teman, bapak-bapak dan ibu, ada Pak Ku, ada Mas Budi,
Terima kasih juga atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Eko Sugi Santoso. Kebetulan saya juga salah satu bagian dari teman-teman penggiat lingkungan dari Jaringan Masyarakat Gambut Riau yang pada saat ini dipercayakan kepada saya. Dan untuk saat ini ada Jaringan Masyarakat Gambut Riau berada di 7 kabupaten. Dan pada intinya bahwa Riau adalah terluas untuk kawasan gambutnya ketimbang untuk tanah mineral. Kenapa terus saat itu juga kami semangat untuk membentuk ormas yang namanya Jaringan Masyarakat Gambut Riau. Yang pada saat ini untuk kesetariatan itu ada di Provinsi Riau. Dan saya juga minta izin kepada teman-teman Jaringan Masyarakat Gambut Riau yang ada di wilayah 7 kabupaten, karena saya juga ingin bergabung untuk menginikan salah satu juga tentang RUU pencegahan penanggulangan bencana ini sesuai dengan tema kita. Seperti ini Mbak Nukila, karena terutama Riau ya, terutama Riau yang setiap tahunnya itu selalu dikenal dengan pengirim asap buat teman-teman provinsi lain. Juga ada provinsi-provinsi yang juga penyumbang asap. Jadi karena itu juga salah satunya pada hari ini juga saya dipercaya sebagai, diamanahkan oleh masyarakat saya sebagai kepala desa. Karena beberapa tahun yang lalu kegiatan ini sebenarnya sudah kami lakukan, berbagai pendampingan lokal yang sudah kita gandeng untuk mensiasati tentang kebakaran hutan dan lahan, tentunya itu adalah di kawasan gambut. Karena berangkat dari itu, kenapa setelah kita juga mempelajari draft Undang-Undang Pencegahan Penanggulangan Bencana itu, memang kayaknya seperti ini ya. Perlu kita tambahkan juga untuk ada beberapa pasal yang sudah saya baca, yang saya juga pelajari, itu khususnya untuk di pasal 7 ayat 2 ya, kalau nggak salah saya, itu agaknya terlalu lama ya temponya menentukan bahwa sesuatu bencana itu harus 3 kali 24 jam. Nah, saya pikir hari ini perangkat daerah mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, itu kan semuanya sudah siap. Artinya, kenapa harus menunggu dari 3 kali 24 jam? Ya memang kalau apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ku, oleh Mas Budi, dari teman-teman penggiat lingkungan, penggiat di wilayahnya masing-masing, memang untuk Riau juga tidak kalah pentingnya juga dengan yang dinamakan abrasi. Ada beberapa kabupaten di Riau juga sangat menarik dengan yang namanya abrasi ini, di mana pemerintah hadir, yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Budi, yang disampaikan juga Pak Kuwu, itu hari ini juga terkhusus untuk Kabupaten Indragiri Hilir juga yang namanya abrasi itu tetap ada. Karena juga notabene bahwa Riau itu juga luas secara daerah perairannya, daerah pesisirnya. Jadi memang suatu bencana itu perlu cepat peran pemerintah hari ini untuk menentukan sikap supaya masyarakatnya aman, supaya masyarakatnya juga merasa dilindungi oleh undang-undang. Jadi untuk menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan Mbak Nukila di awal tadi, sejauh ini memang terkhusus untuk wilayah yang sudah saya pimpin, bahwasannya kegiatan kebakaran hutan dan lahan itu sebenarnya kalau dimasukkan dalam ranahnya bencana itu sepertinya agak kurang ini ya sebenarnya, karena itu ulah. Jadi seharusnya itu adalah bentuk pendampingan-pendampingan yang maksimal. Hari ini ada pemerintah, ada lembaga, ada pihak-pihak terkait yang harusnya berkolaborasi untuk menyadarkan dari
apa yang menjadi kegiatan-kegiatan masyarakat. Sehingga tidak akan menimbulkan suatu bencana. Karena kalau sudah besar, halo? Ya, halo Mbak. Lanjut. Oh ya. Karena minta maaf Pak Gu, karena di daerah kami itu jaringannya agak susah dibanding di Jawa ya Pak Gu ya. Ya, kenapa hari ini juga kami selaku masyarakat itu punya di luar dari kegiatan-kegiatan yang sudah diarahkan oleh pemerintah kita juga punya pendampingan-pendampingan kepada masyarakat. Salah satunya adalah untuk pengelolaan lahan gambut guna untuk pencegahan kebakaran dan hutan yang berbasiskan masyarakat itu juga kita selaku di masyarakat itu juga ada kegiatan-kegiatan berusaha di lahan gambut itu dengan mengutamakan kearifan lokal. Pertanyaannya kenapa hari ini yang sering tersudutkan itu adalah masyarakat kita yang di paling bawah. Artinya mungkin kalaupun masyarakat kita ada kegiatan yang mungkin dia tahu bahwa dari nenek moyang kita juga yang namanya membakar itu walaupun dia skalanya kecil segala macam, mereka bisa atasi dan mereka bisa menginikan. Tapi begitu nanti ada kegiatan kebakaran hutan dan lahan yang skalanya ini, yang selalu menjadi subjeknya itu adalah masyarakat. Nah, kenapa hari ini kita juga perlu ada peran pemerintah hari ini secara maksimal, secara eksplisit kepada masyarakatnya yang di tingkat tapak atau di tingkat paling bawah. Seperti itu untuk sementara penjelasan kita, Mbak Nukila. Halo, Mbak. Ya, Mas, boleh dijelaskan nggak Mas tadi tentang bencana asap? Itu kan sangat menarik Mas ya, karena baru-baru juga kan kejadiannya. Iya, kenapa pemerintah hari ini di saat ada kebakaran hebat pada tahun 2015, setelah itu kegiatan kebakaran lagi di 2017 dan 2019, kenapa jadi heboh seolah-olah itu juga merupakan adalah kegiatan bencana yang juga merugikan, yang berdampak kepada masyarakat, baik itu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai kepada wilayah tetangga-tetangga negara kita. Sebenarnya itu harusnya ada penekanan pencegahannya dulu. Jadi tidak harus latah kenapa begitu mulai terjadi kebakaran itu, pemerintah baru sibuk untuk menginikan. Kenapa tidak di awal, misalnya kayak kita di tingkat paling bawah itu, karena masyarakat pada hari ini secara kemampuan itu ada secaranya. Tapi secara sarana prasarana itu kan kadang-kadang kita juga perlu adanya ini ya. Karena di samping itu kegiatan yang juga lumayan ini, secara pengadaannya juga lumayan mahal, Mbak. Jadi perlu adanya sumbangan dari pemerintah, baik dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Karena nanti kalau udah begitu nanti ada terjadinya kebakaran dan menimbulkan asap, itu selalu yang diinikan adalah masyarakat gitu. Padahal di dalam wilayah itu ada perusahaan, ada juga masyarakat skala kecil dan skala besar. Gitu, Mbak. Untuk ini Mas, untuk pencegahan tadi kurang kata Mas tadi kan, Mas bilang bahwa pencegahan itu sangat kurang, gitu ya. Masyarakat tidak siap. Itu yang bisa saya simpulkan. Jadi selama ini apa Mas dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah? Apakah masyarakat membuat kayak apa? Saya pernah dengar masyarakat peduli api atau apa gitu. Iya, ya lagi-lagi gini, lagi-lagi kenapa kita juga harus yang juga mengutamakan kearifan lokal. Jadi membentuk kesadaran masyarakat kita sendiri untuk lebih memahami bahwa jika nanti masyarakat itu membuka lahan dengan pola membakar, itu kan akan berdampak. Dan itu juga akan merugikan orang lain. Jadi ada alternatif bahwa untuk pengelolaan di lahan gambut itu dengan tidak cara membakar, itu ada. Pola-pola seperti itu juga sudah kita sampaikan kepada masyarakat secara umum. Dan
kenapa hari ini pertanyaannya adalah memang daripada kita di saat nanti sudah ada bahaya kebakaran hutan dan lahan, tentu kita lebih latahnya di situ. Kenapa tidak dimulai dari yang untuk pencegahannya supaya masyarakat itu tidak terbakar dengan pola seperti apa, itu yang harusnya mendapat dukungan dari pemerintah gitu. Hari ini khususnya untuk di Harapan Jaya juga sudah membentuk yang namanya masyarakat peduli api. Di situ juga ada keterlibatan teman-teman dari penggiat lingkungan yang pada hari ini juga ikut turun serta dalam berkegiatan itu. Ya, tapi lagi-lagi karena sekarang ini kan daerah-daerah berkembang yang juga kita secara pengawasannya juga harus maksimal di tingkat bawah gitu. Ya harusnya juga di tingkat perusahaan hari ini juga harus lebih dimaksimalkan lagi gitu, Mbak Nukila. Ya. Perusahaan, apa peran perusahaan di sana, Mas? Selama ini, Mas? Ya hari untuk ini yang bencana. Ya, hari ini sama-sama kita ketahui bahwa khusus Riau ya, saya berbicaranya Riau misalnya. Riau itu juga apa yang kita ini berkegiatan itu, mau baik masyarakat, mau baik perusahaan, itu lebih kepada di atasnya gambut gitu. Jadi artinya kalau gambut itu sama-sama dijaga dengan pola pencegahan sebelum terjadinya kebakaran, itu yang paling harus diutamakan. Jadi sarana dan prasarana penunjang itu apa yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah, itu. Karena hari ini, khususnya untuk Riau ya, Riau itu ada perkebunan, ada HTI yang juga itu berkegiatannya di atas lahan gambut. Dan juga tidak menutup kemungkinan juga masyarakat. Masyarakat juga demikian. Gitu. Tapi juga tidak kalah penting ya Mbak Nukila, kenapa hari ini Riau tidak kalah pentingnya yang sudah disampaikan oleh Pak Kuwu, oleh Mas Budi tadi, bahwa yang abrasi itu juga merupakan merupakan PR bagi pemerintah lah harusnya gitu. Sebelum nanti tenggelamnya masyarakat kita ke dalam laut itu semua. Karena ada beberapa wilayah kabupaten ya, yang hari ini juga lumayan besar untuk skala per setiap tahunnya itu, Mbak Nukila. Baik. Saya, terima kasih Mas Eko. Saya lanjut ke Kak Rina. Kak Rina, bisa ini nggak Kak? Kakak kan sebagai wakil atau ketua ya, ketua masyarakat adat di Riau ya. Bisa ceritakan nggak Kak, apa dampak apa menurut Kakak bencana itu ya, bencana terus dampaknya buat perempuan, kelompok marginal, anak-anak, indigenous people atau masyarakat adat yang Kakak amati, Kakak lihat sehari-hari gitu ya. Terus apa yang buat Kakak kecewa, apa yang buat harapan-harapan Kakak untuk rancangan undang-undang ini Kak buat pemerintah. Baik. Selamat sore semua. Dengar ya suaranya? Dengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu semua. Perkenalkan saya Rina Devi Hasan. Mungkin sedikit koreksi, bukan ketua adatnya, tapi saya kebetulan ketua untuk perempuan adat. Kalau di kantor dalam perangkat adat itu ada yang unsur perempuannya. Kalau kami di sini menyebutnya siompu. Nah, itu ada di setiap kesukuan yang ada di kenegerian di Kabupaten Kampar. Kebetulan di Lembaga Adat Kampar, perkumpulan para siompu ini, perangkat adat perempuan ini, saya dipercaya untuk menjadi ketuanya. Minta izin kepada rekan saya, Ibu Rohimdi, Pak Eko juga, salam kenal Pak Eko, dan juga minta izin juga kita bicara sedikit soal Kampar dan bencana ya. Mungkin saya hanya melanjutkan
dari versi perempuan dan masyarakat adat. Baik, kalau sebenarnya ketika Kak Kila telepon pertama kali, terus bicara bagaimana respon masyarakat terhadap bencana Kampar di Riau, khususnya di Kampar, saya bicara agak sedikit lebih kecil saja, Kampar saja. Saya sedikit sebenarnya mau ketawa, saya mau jawab, kita orang Kampar mah kalau bencana udah biasa lah ya, gitu. Karena boleh dikatakan dalam 1 tahun itu, Pak Eko juga tahu, itu hanya beberapa bulan yang tidak ada bencana. Awal begitu musim hujan tiba, kita diterjang banjir. Banjir yang kadang air bah, banjir bah gitu, di Supaya, di Sungai Kampar. Terus tanah masyarakat mengalami abrasi. Apa tidak bisa ngapa-ngapain, banjir merendam semuanya. Terus panas sedikit, kita kena asap. Berbulan-bulan kita memakai masker. Jadi ketika Indonesia sudah sibuk dengan adanya masker disebabkan COVID-19, kita orang Kampar sudah terlebih dahulu sudah tersedia dengan masker gitu. Karena kita sudah terbiasa, seperti kata Pak Eko itu, asap itu sudah berbulan-bulan. Lalu setelah asap itu selesai, kita disebut ada lagi kekeringan. Kekeringan disebabkan ya bencana. Sebenarnya saya sepakat dengan Pak Eko tadi, tidak bencana sebenarnya, tapi lebih daripada ulah manusia. Mungkin saya mau jelaskan sedikit dulu, yang disebut dengan hari ini Kampar itu terbagi dua kalau kita bagi geografisnya. Pertama, mereka yang berada di sepanjang aliran Sungai Kampar. Itu Kampar kanan ya, kalau kita dulu menyebutnya seperti itu. Nah, dimulai dari pangkalan di hulunya itu dari perbatasan Kampar dengan Sumatera Barat. Nah, itu nanti akan berbeda dengan kawasan yang sama besar itu Kampar kiri sepanjang aliran Sungai Subayang. Sungai Subayang kita sebut dengan Kampar kiri. Nah, kalau bencananya, nah saya juga menyampaikan juga dengan masyarakat, kalau kita sebut sekarang hari ini masyarakat adatnya, saya juga bisa membagi dua. Satu, masyarakat yang memang adat yang memang masih di dalam kawasan dekat dengan hutan, kawasan yang terisolir dengan hutan itu umumnya berada di kawasan Kampar kiri. Nah, mereka memang 80% menggantungkan hidupnya kepada alam. Dan kalau yang kemudian Kampar masyarakat adat yang di kawasan Kampar kanan itu berada di sepanjang Sungai Kampar, itu sudah lebih dekat ke perkotaan dan aksesnya sedikit lebih baik. Itu kalau saya katakan dulu kondisi wilayahnya seperti itu. Nah, untuk bencana kita sebagai kata tadi kami sudah sedikit terbiasa lah dengan bencana. Kampar kanan itu bencana yang paling sering kali ambil itu dua, banjir, kekeringan dan asap. Saya katakan tadi banjir karena di daerah Kampar kanan itu hulunya adalah di daerah 13 Kota Kampar yang berawal dari Pangkalan. Pangkalan ini masuk wilayah Sumatera Barat, tapi sangat dekat secara karakter juga dengan Kampar. Itu daerah perbukitan. Nah, di situ banyak yang dilakukan, misalnya gini, bencana itu dimunculkan oleh izin yang diberikan oleh pemerintah membuka galian C, penambangan batu dan pasir. Sehingga apa? Tekstur tanah itu yang harus bukan tanah yang harusnya disanggah oleh batu-batu, disanggah oleh pasir yang kuat itu sudah tidak ada, sudah dikeruk semuanya oleh pengusaha-pengusaha, sehingga begitu hujan datang, airnya hanya mengalir begitu saja dan terjadilah banjir, tidak ada penahannya. Dan itu sudah berlangsung sehingga air Sungai Kampar yang dulu bagi kami itu sangat jernih ketika saya masih kecil, bisa berenang itu nampak sampai ke dasarnya, hari ini sudah kuning. Itu satu dulu yang mencegah bencana. Lalu agak maju sedikit ke arah sininya, ada hutan-hutan yang sangat lebat yang hari ini sudah berubah jadi sawit. Dan kita itu sebagian besar adalah hutan adat, hutan ulayat yang sudah dirubah, dialih fungsi menjadi perkebunan sawit. Nah, persoalannya adalah masyarakat adat sendiri yang diketuai oleh nenek mama atau kita itu tidak bisa berbuat apa-apa karena izin itu dari pusat.
Oke, kita akui dengan kemampuan sumber daya manusia, peranan anak kita juga banyak yang tidak bisa mengelak atau memang punya kepentingan pribadi sehingga memberikan izin. Tapi kalau pemerintah tidak memberikan terlalu kebebasan kepada pusat, maksudnya tidak pada pihak dari Jakarta itu mau izin perkebunan, saya pikir tidak terjadi. Jadi ini membuat illegal logging juga sangat marak sekali dan sudah tidak ada hutan kita di seperti itu. Nah, ke ujung sekali dari Kampar Kanan itu kita sebut daerahnya Ribo Panjang. Nah, itu gawennya Pak Eko. Di situ hampir semua daerahnya itu adalah gambut yang memang setiap tahun itu terbakar. Sebagian dari gambut itu juga berada di wilayah perkebunan perusahaan besar. Jadi ada 3 pantauan saya juga kebetulan juga seorang jurnalis di Provinsi Riau. Nah, itu ada 3, kalau saya mau bagi, ada 3 pemilik dari lahan gambut itu. Pertama, pemiliknya adalah perusahaan besar dengan jumlahnya yang ribuan hektar. Kemudian ada orang-orang kaya, itu tidak perusahaan sebenarnya, tapi cuma orang-orang kaya yang juga memiliki ratusan bahkan ribuan hektar, dan ada masyarakat-masyarakat kecil. Nah, inilah yang sering terbakar atau dibakar, apa itu saya nggak tahu ya. Pembakaran itu dilaksanakan umumnya di daerah, di wilayah lahan yang dimiliki oleh perusahaan besar dan orang-orang kaya tadi. Sehingga terdeteksi juga. Kami pernah menginvestigasi itu ke sebuah perusahaan. Itu letaknya dari jalan raya itu puluhan kilometer, tidak ada akses jalan, namun asapnya nampak. Asapnya membumbung tinggi, itu yang tidak terjangkau oleh saya tidak tahu, oleh tim karhutla itu tidak terjangkau. Tapi masyarakat yang berada di pinggiran jalan, yang lahannya cuma 1 hektar, 1,5 hektar, yang terbakar atau memang dibakar juga oleh masyarakat, itu sudah cepat sekali tanggapi pemerintah, nanti bukan kena dampak hukum. Nah, itu bencana kita yang di wilayah Kampar Kanan. Kalau di Kampar Kiri itu beda lagi. Itu adalah hari ini sudah mulai Sungai Subayang. Itu juga di kawasan hutan. Di sepanjang Sungai Subayang itu ada 7 desa terisolir, mulai dari Pangkalan Serai, desa-desa apa namanya itu Pangkalan Serai sampai ke Aur Kuning itu tidak ada akses jalan selain sungai. Hanya selain sungai karena pemerintah belum membuat akses jalan ke sana, tapi ada Sungai Subayang. Persoalannya adalah akses jalan tidak ada, tapi hutannya juga kosong. Hutannya juga kosong melalui kayu yang besar, sehingga begitu musim hujan datang, banjir juga tidak bisa terelakkan. Beberapa tahun yang lalu sempat ada bah yang menerjang air banjir, bah yang menerjang beberapa desa dan membuat memang belum sebanyak korban tsunami, tapi tetap ada kematian di situ. Nah, itu kemudian. Jadi ini bencana yang kita alami. Memang kawan masyarakat kita yang di Sembayang itu jauh dari efek asap. Tapi mereka tidak ada akses, terus juga ada banjir, dan hari ini sudah mulai marak illegal logging lagi, bukan galian C, penambangan pasir dan batu itu yang menggerus sungai-sungai mereka. Dan sungai yang satu-satunya sungai di Kampar yang masih jernih hari ini Sungai Subayang, dan itu sudah terancam dengan beberapa perusahaan besar. Nah, itu kondisi bencana menurut pengetahuan saya. Nanti kalau masih kurang ada salah, silakan Pak Eko sama Pak Imyul, Pak Wahyudi untuk mengkoreksi. Lalu apa yang dirasakan oleh masyarakat? Saya kan bicara sebagai perempuan saja. Pertama, kita bicara dari sisi masyarakat Kampar Kanan terlebih dahulu, yang di sepanjang Sungai Kampar. Satu, ketika banjir, tentu otomatis kami tidak, masyarakat sudah tahu lah ya yang namanya banjir, rendam segala macam. Lalu masyarakat itu juga punya kebunan yang di Kampar itu ada yang unik. Laki-lakinya, kalau di Kampar Kanan itu laki-lakinya hanya mau bekerja untuk hal-hal yang berat. Contoh ke hutan, kebun sawit, itu hanya mau ada laki-laki. Nah, perempuan itu biasanya memegang bekerja di kebun, di ladang, di sawah, di ladang-ladang untuk menanam sayur mayur, sawah segala macam gitu. Sehingga ketika hutan sudah berubah menjadi sawit dan sawit tidak milik masyarakat lagi, milik perusahaan, maka yang bekerja hanyalah perempuan yang di sini dalam bidang sektor pertanian. Laki-laki karena mereka tidak punya kebun sawit, yang punya kebun sawit okelah bekerja di kebun sawit. Yang perempuannya, yang laki-laki tidak punya kebun, ya kalau tidak bekerja di bidang sektor lain, kerjanya di warung saja. Menyaksikan perempuan yang bekerja, bapak-bapaknya di warung seperti itu. Nah, ketika banjir datang, tentu perempuan yang merasakan efek.
di daerah saya tahu sepanjang jalan Tambak Bangkinang itu banyak persawahan. Apabila banjir tiba, kami itu masyarakatnya tidak bisa bekerja. Lalu ketika musim kekeringan tiba, karena biasanya banjir, berapa bulan setelah itu ada musim kekeringan. Itu sawah tidak bisa dipakai, tidak bisa karena bukan lagi tanahnya yang kuning, tapi sudah memungkih. Karena memang tidak ada air di situ. Kenapa? Karena di atasnya itu ada perusahaan besar, perusahaan sawit. Sawit itu sekarang sudah merambah bukan hampir lagi ke wilayah pemukiman penduduk, persawahan penduduk, sehingga airnya sudah mengering. Plus ditambah dengan galian C masyarakat, sehingga bukan hanya persawahan, tempat sumur-sumur masyarakat juga sudah kena dampaknya. Itu pasti efek pertamanya ibu-ibu yang petani ini yang merasakan. Nah itu, tapi perempuan di dalam adat kampung itu memang punya hak terhadap harta, tapi tidak punya hak dalam menentukan kebijakan. Ketika izin perusahaan itu, ketika nenek mamanya diajak bicara, perempuannya pasti nggak diajak bicara. Itu tidak pernah diajak bicara. Yang diajak bicara itu para laki-laki saja. Kecuali nanti kalau demo melawan perusahaan, demo melawan apa, nah baru perempuannya disuruh demo. Karena kan polisi takut menghadapi perempuan, biasanya kan begitu. Nah itu. Lalu ketika asap terjadi, yang pertama itu pasti mengalaminya para ibu-ibu rumah tangga. Mereka tidak bisa kemana-mana. Secara pertanian, Kampar sendiri itu terkenal dengan daerah penghasil durian. Rasa durian dari Kabupaten Kampar itu menurut kami beda dengan rasa dari daerah lain. Tapi di 4 tahun belakangan ini, durian di Kampar itu tidak ada rasanya, hambar. Banyak yang menyatakan itu disebabkan oleh bencana asap. Apabila ada asap tahun ini, tahun depan dipastikan durian itu tidak ada. Sementara durian itu salah satu buah yang banyak membantu perekonomian masyarakat di daerah Kampar. Lalu ada masalah kesehatan, tentu pasti ya. Daerah Limbong Panjang itu sendiri setiap tahun itu kita pasti mengungsi. Kebetulan saya tinggal di sana, saya sudah 2 tahun berturut-turut selalu mengungsi ke rumah sakit apabila sudah musim asap. Jadi asap itu, nah itu penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Kampar gitu. Nah kalau di Kampar kirinya beda lagi, ini masalah akses. Adanya perusahaan sawit, perusahaan besar itu membuat akses jalan itu harus melintasi perusahaan. PKP saja nggak dibuka. Nah ini kadang-kadang membuat pemerintah susah untuk membuat jalan. Akibatnya apa? Akses sulit. Ada 4 desa yang tersolid di Kampar kiri dulu. Ada Lubuk Ligau, Pangkalan Kapas, ada desa Kebun Tinggi. Nah itu desa itu tidak ada akses jalan. Apabila ada ibu hamil di sana, apabila usia kehamilan sudah mencapai 7 bulan, biasanya mereka akan pindah ke daerah yang lebih dekat dengan akses kota, seperti Pelipat Kain atau Pemukiman Baru. Kenapa? Mereka tidak mungkin kesehatannya tidak terjamin di situ. Jaraknya mobil tidak bisa masuk. Hanya naik sepeda motor. Kalau Bapak naik sepeda motor juga, nah nanti pas naik sepeda motornya melintasi sungai. Yang digendong bukan orangnya Pak, sepeda motornya digendong naik kerakit. Nah itu yang terjadi. Bayangkan saja apabila ibu hamil seperti itu, makanya biasanya begitu hamil sudah 7 bulan mereka langsung pindah ke daerah lebih dekat. Dengan catatan punya saudara atau punya ekonomi yang cukup mapan. Tapi bagi yang tidak, memang menerima nasib. Banyak sekali ibu-ibu itu yang ditandu. Saya pernah lihat sendiri, warga di sana ditandu dalam kondisi hamil, terus di tengah jalan melahirkan, ibunya selamat, anaknya selamat, ibunya tidak. Saya pernah mengalami seperti itu. Nah ini juga terjadi di wilayah 79 desa di sepanjang sungai Subayang. Satu-satunya transport hanyalah sampan. Sampan yang apabila airnya normal bagus, tapi bila banjir airnya naik atau kekeringan itu sampan harus didorong. Dan bayangkan saja apabila di sana tidak ada rumah sakit, tidak ada puskesmas yang memadai, hanya ada puskesmas pembantu. Sehingga tetap apapun cerita kita hari ini, apabila ada bencana yang merasakan pertama kali itu perempuan dan anak-anak. Jadi kita hanya apa yang kami selama ini yang bisa kita lakukan, saya sebagai kakak adat hanyalah yang menyabarkan gitu. Ya apalagi misalkan selain menyabarkan masyarakat, kalau seperti tadi ada beberapa desa yang mulai sudah menerapkan bekerjasama dengan PKK juga,
itu bahwa kita ada namanya tabungan ibu-ibu hamil. Ibu setiap desa yang terisolir itu sudah begitu mereka sudah berumah tangga, kita minta mereka mulai menabung. Hamil nggak hamil itulah itu soalan. Sehingga nanti begitu mereka hamil dan harus keluar dari desanya untuk melahirkan, mereka sudah punya sedikit anggaran. Tapi tentu itu tergantung pada ibu camatnya, tergantung pada ibu bupatinya yang tidak semua pemimpin. Jadi berdampak ya, Kak Rina ya, buat perempuan, anak, yang paling terkena paling duluan itu adalah perempuan dan anak ya. Ya, untuk pasti, kalau terjadi bencana. Oke, saya mungkin karena berhubungan dengan waktu juga, saya terima kasih kepada Budi, Eko, Mas Asrikin, dan Rina. Kita mulai buka sesi tanya jawab, teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau saran untuk teman-teman narasumber kita, bisa di chat atau langsung ke mikrofon, bisa hidup ya ini ya. Bisa langsung bertanya ke narasumber kita. Saya buka sekarang. Kalau ada pertanyaan langsung, atau bisa lewat chat juga bisa. Hidupkan aja kalau ada yang mau bertanya. Atau saya langsung bertanya kepada empat ini ya, kepada empat sambil menunggu ini, saya bertanya kepada empat narasumber kita yang sangat penjelasannya sangat menyentuh tentang bagaimana bencana dan penanggulangan bencana di masing-masing desa. Saya pengen menanyakan kepada empat narasumber ya. Berarti tadi saya simpulkan ada beberapa ini ya, ada beberapa menurut teman-teman tadi ada kesimpulan bahwa bencana itu disebabkan oleh secara alam gitu, itu kayak abrasi tadi ya, atau mungkin juga secara man-made. Tadi ada juga karena ulah manusia ya, misalnya dari perusahaan, tadi dengar ceritanya Kak Rina ya kalau nggak salah. Terus ada juga karena isu-isu lainnya gitu ya. Jadi yang saya tanyakan bagaimana ya menurut teman-teman ya seharusnya bencana itu seperti apa gitu? Bagaimana menurut teman-teman bencana itu seperti apa harusnya ya? Apakah hanya bersifat bahaya saja gitu ya? Berbahaya nih baru bencana, atau dia menimbulkan dampak besar, banyak korban? Itu juga saya tanyakan. Mungkin bisa kemudian juga bagaimana ruang teman-teman untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Jadi mungkin saya tanyakan juga seperti itu, karena ada dalam RU itu ada klausul tentang itu. Jadi mungkin bisa dijawab satu persatu dari Mas Asrikin. Terima kasih Mbak. Ya. Iya. Halo. Ya, silakan Mas. Ya. Mengenai tentang masalah kebencanaan ini, tentunya harus ada ini ya. Lagi-lagi kita yang paling penting adalah penanganan atau penanggulangan yang tercepat itu kan. Bukan mengantisipasi. Kalau mengantisipasi berarti kita harus jauh-jauh dong. Dalam bab 3 dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 itu kan di sana sudah memaparkan tentang kewajiban dan juga wewenang pemerintah. Cuman kadang kala itu terbenturnya itu dalam artian pelaksanaannya itu menunggu status kebencanaan itu. Contoh kayak Dadap kemarin, sampai habis sawah. Perlu diluruskan, Dadap itu 1 kilo tuh bukan 1 kilo memanjangnya, bukan. Tapi 1 kilo itu dalamnya, Mbak. Kalau panjangnya itu 5 kilo Dadap. Panjangnya 5 kilo, menjoroknya itu sudah 1 kilo. Terus yang kedua tentang masalah kestatusan. Jadi pemerintah itu jangan harus menunggu status-status. Kalau menunggu status itu pasti akan berbenturan dengan nilai-nilai politis. Di kabupaten pun sama. Mana yang nilai politisnya lebih tinggi akan dikedepankan kebencanaannya. Sampai-sampai
kita abrasi nambah terus, status kita tetap aja seperti dulu. Jadi penanganannya nggak ada. Harapan kami dari masyarakat pesisir ini, walaupun dari para relawannya, di Dadap itu ada Dapala, ada Kampung Pulobi, dan yang lain-lainnya, komunitas ini bermanfaat sekali untuk mengantisipasi terjadinya abrasi. Jadi mereka saling bergotong royong, membuat parit-parit dari pasir yang diisi ke kantong, dilapisi dengan plastik, minimalnya untuk menahan ombak sementara. Tapi kalau lama-kelamaan tetap aja, Mbak, kita nggak bisa menguji sampai sejauh mana. Karena pasir ya tetap akan menjadi pasir lagi ke sana, ke bawah. Sedangkan ombak itu lebih tinggi daripada apa yang kita buat paritnya. Harapan kami dalam undang-undang ini juga, tolong diperhatikan masalah status kebencanaan. Yang namanya bencana, jangan nunggu dulu status, tapi harus ditangani dulu. Karena abrasi ini mau tidak mau ada abrasi. Karena semakin mencairnya gunung di kutub utara, gunung es ini jelas, es itu mencair menjadi cairan. Cairan itu adanya di lautan, sehingga kubikasi yang ada di laut itu pasti akan meningkat. Sedangkan kita secara antisipasinya belum ada, ya udah habis itu. Wilayah manapun di Indonesia, lebih khusus pada daerah-daerah Pantura ya, yang ini lebih rendah dibanding laut-laut selatan itu daratannya lebih tinggi. Kalau laut-laut Pantura itu lebih rendah, bahkan ada yang sejajar antara air laut dengan daratan. Contoh kayak di Eretan, Kecamatan Kanahur, Kabupaten Indramayu. Itu antara daratan dengan lautan itu sejajar, sehingga air rob aja itu sudah masuk ke rumah pasti. Itu sudah pasti. Alhamdulillah di daerah kami, di daerah Dadap itu masih 2 meter dari atas itu ke permukaan laut. Jadi kita masih ada mendingnya. Tapi tetap abrasi ini menerjang daratan ini keras sekali. Sedangkan kalau di laut, di perikan, di kelautan itu kan ada 2 musim. Musim baratan dan juga musim timuran. Musim baratan juga kalau barat ya yang kena itu blok barat. Kalau timur ya blok timur. Tapi yang lebih ganas lagi itu adalah blok timur atau musim timuran. Sedangkan timuran itu antara 6 bulan sampai 8 bulan. Kalau barat itu mending, antara 4 bulan, maksimal itu 6 bulan. Jadi kalau baratnya 6 bulan, berarti timuran juga 6 bulan. Tapi kalau timurannya 8 bulan, berarti baratnya 4 bulan. Ini paling ganas, Mbak. Jadi di setiap akhir bulan Juni, terus di Mei pertengahan, nanti sama di akhir Juli. Itu sangat dahsyat. Namanya kalau di kampung itu disebut dengan kearifan lokalnya itu namanya Timur Weluku. Timur Weluku itu sangat ganas. Sehari bisa sampai 5 meter. Sehari sampai 5 meter sampai 10 meter. Itu habis sana. Makanya dengan ada diskusi ini mudah-mudahan direspon oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk sesegera mungkin membuat penanganan bagi wilayah-wilayah Pantura atau wilayah pesisir seluruh Indonesia yang belum ada pembatas tembok penahan tanah atau mungkin breakwater. Syukur-syukur ada pemecah ombak supaya akan menimbulkan delta-delta pasir dan menimbulkan wilayah-wilayah baru untuk penadah pasirnya. Mungkin itu yang perlu ditambahkan. Adapun untuk rancangan undang ini, kayaknya sesegera mungkin harus kita diskusikan kembali untuk kita dorong dan juga pemerintah mudah-mudahan direspon di DPR-nya nanti. Terima kasih. Terima kasih Mas Asrikin. Bisa ke Budi? Mbak, ulangi Mbak, saya tadi menyimak. Iya, lagi keluar ya. Asrikin, iya. Jadi gini Bu, kalau tadi kan sudah dijelaskan semua, kita dengar semua bahwa banyak hal ya yang terjadi. Ada berapa, ini kontekstual juga ya, tiap daerah punya ciri khas masing-masing dalam penanggulangan maupun karakter bencananya. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana ya saran dari Budi secara konkret ya
terhadap rancangan undang-undang penanggulangan bencana ini dari perspektif ya Bud, dari perspektif partisipasi masyarakatnya, terus tadi karakter bencananya dan sebagainya. Jadi mungkin kalau ada Budi ada masukan, Bud? Ya, kalau saya konkretnya gini aja Kak Nukila. Jadi apa yang sudah dikuatkan oleh Pak Ku tadi, bahwa status kebencanaan itu jangan dilihat yang yang memang terjadi tiba-tiba seperti gempa bumi, tsunami misalnya ya. Memang abrasi ini belum dilihat memang sebagai satu hal kebencanaan ya. Kalau tadi kita melihat kontekstual Indramayu, kontekstual Riau, apalagi kontekstual Indonesia misalnya dengan garis pantai kita yang panjang, saya ngebayangin misalnya ya perubahan iklim yang memang terjadi hari ini saja ya. Fenomena ini kan sudah terlihat, terdampak sangat besar ya. Tidak hanya masyarakat yang tinggal, tapi juga bagaimana juga terdampak kepada masyarakat yang memang mempunyai aktivitas dia pembudidaya ikan misalnya, atau nelayan tangkap misalnya, itu sudah memang luar biasa. Belum kita ngitung menurut data kita misalnya tentang tidak hanya tentang kerusakan, korban jiwa misalnya nelayan misalnya tiap tahun kita mencatat misalnya ada kurang lebih 200 jiwa nelayan ya yang memang terjadi karena persoalan ini. Nah, yang menarik ini gini Mbak Nukila, ya selain persoalan alam juga kan ada tadi yang disinggung oleh Mbak Rina dan Mas Eko termasuk Pak Ku misalnya misalnya ulah tangan ya manusia misalnya kan. Memang di Indramayu wabil khusus itu kan memang ada jalur misalnya jalur pipa, jalur minyak gitu ya, yang itu harusnya juga dia tidak mengindahkan tata ruang tata wilayah yang itu bisa menjaga misalnya pinggiran-pinggiran air pinggiran-pinggiran pesisir ya, tidak dihancurkan untuk kilang minyak misalnya atau apa. Karena itu saya melihat itu tadi karena desa Sanggah terakhir itu kan hanya desa yang memang seperti desanya Asrikin. Kalau memang itu habis dia kan untuk kepentingan lain, maka saya ngebayangin apa yang akan terjadi. Apalagi memang pemerintah ngelihat abrasi ini bukan status yang luar biasa, hanya bilang ini kan fenomena alam, tiap bulan terjadi, tiap tahun terjadi, ya kan? Tapi saya nggak tahu kalau tiba-tiba Indramayu kena tsunami, ya walam bisawab kan namanya, ya. Baru kemudian itu dibilang tadi benar. Misalnya kalau masuk dari Jakarta mau masuk Indramayu ada eretan, itu jalan dengan pinggir pantai itu sudah memang mau menutup jalan ya. Belum lagi masyarakatnya setiap tadi musim timur memang belum lama ini di eretan itu kan rumahnya juga kerendam air laut. Coba ngebayangin. Tanpa hujan, tanpa angin, tiba-tiba rumahnya kerendam, kan? Ya, berapa korban jiwa di sana? Ya, terus juga saran saya ya pemerintah itulah, jangan dijadikan bencana ini sebagai pemanis madu, ya. Datang bagi-bagi sembako, tapi ada hal yang konkret gitulah ya, ada yang konkret mau apa? Kan nggak bisa juga bencana di daerah ini hanya diselesaikan oleh tingkat desa, tingkat kabupaten misalnya, atau tingkat, tapi memang perlu satu keterhubungan yang kuat, unsur masyarakatnya, unsur desanya, unsur untuk pusat. Saya melihat gini Mbak, kan belum lama ini kita kena rob ini ya, kena abrasi nih. Sorry Pak Ku, abrasi maksudnya. Pak Ku nggak setuju kalau rob nih. Ya, belum lama ini kena abrasi. Saya melihat itu bantuannya bantuan itu aja yang sifatnya jangka pendek, ya 3 hari kasih beras ya habis buat makan, lalu begitu lagi seterusnya. Paling enggak itu tadi ada tindakan konkret nyata dan saling terhubungan ya masyarakatnya, pemerintah desanya, pemerintah kabupatennya, juga pemerintah pusat, termasuk kalau ada swasta di situ juga swasta. Saya kira itu Kak Nukila. Terima kasih. Terima kasih Bud. Tadi ada beberapa saya catat ya. Kemudian mungkin ke Mas Eko lebih saya menanyakan bagaimana Mas
selama ini Mas dalam Mas menghadapi dalam menghadapi misalnya bencana kebakaran lahan gambut saya dan hutan itu, bagaimana Mas tentang dana-dana itu Mas? Apakah desa menerima dana dari alokasi dana siap pakai kah atau dari dana desa kah, ada dialokasikan untuk untuk penanganan bencana? Dan bagaimana pendapat Mas tentang dana-dana ini Mas dan anggaran untuk untuk penanggulangan bencana? Apa yang sebenarnya dihadapkan oleh desa Mas untuk anggaran, kalau bilang anggaran atau alokasi dana untuk untuk masyarakat desa? Kemudian tambahan lagi, bagaimana menurut Mas apakah masyarakat itu adalah sukarelawan, otomatis adalah sukarelawan, atau perlu dibentuk klaster-klaster khusus tentang sukarelawan itu Mas, seperti masyarakat peduli api? Itu dulu Mas. Mas Eko masih ada nggak ya? Halo, Mbak? Iya. Ya, dengar ya, teman-teman ya? Ya, oke. Ya. Ya, sebenarnya gini, Mbak. Dari unsur bencana itu harus yang bisa menimbulkan kematian skala banyak ataupun misalnya ini. Dan saya pikir juga bencana itu yang bisa dikatakan bencana itu yang juga bisa memutus kelangsungan hidup masyarakatnya. Ya, artinya juga salah satu yang sudah saya sampaikan di awal tadi tentang kebakaran hutan yang dan lahan. Begitu ditimbulkan dari bencananya sebenarnya dari asap itu sendiri. Jadi beberapa tahun yang lalu khususnya di Riau itu juga sudah skala nasional ya yang sudah diberitakan beberapa dampak dari asap itu tersendiri, mulai dari kesehatan, mulai dari tingkat perekonomian juga semuanya mulai terganggu. Terus yang juga menjadi pertanyaan Mbak Nukila tadi, kalau tidak salah saya adalah soal status kebencanaan itu sendiri gitu. Ya memang kalau kita sesuai yang kita baca tadi dari draft RUU-nya itu, bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan itu tidak masuk dalam ranahnya bencana bencana alam. Karena itu salah satunya bisa ditimbulkan adalah faktor dari mungkin tangan-tangan manusianya juga gitu. Beda kalau hari ini yang misalnya dikatakan bencana itu tanah longsor, tsunami, gempa bumi dan sebagainya itu tanpa ada. Tapi sebenarnya kalau kita sadari dari semua itu juga akibat dari kurang sadarnya tingkat kesadaran manusia. Jadi memang Mbak, untuk memenuhi aturan undang-undang itu dari Undang-Undang Desa nomor 6 2014 itu bahwa untuk penanggulangan bencana itu boleh dianggarkan dari anggaran dana desa. Itu memang ada aturan yang ini. Bahkan dulu saya juga pernah mengikuti kegiatan dari beberapa menteri yang sudah bekerja sama. Itu mulai dari Menteri Kehutanan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa. Salah satunya adalah anggaran desa itu boleh dialokasikan ke dalam penanganan bencana, ataupun misalnya dana kesiapsiagaan bencana. Dan boleh juga untuk sebagai dana cadangan, mana tahu ada ke depannya kita mendapatkan bencana-bencana yang tanpa kita sadari dan itu terjadi. Gitu. Dan itu bisa dipakai, dialokasikan di situ. Cuman lagi-lagi seperti ini Mbak, harusnya juga kita selaku masyarakat untuk membangun kesadaran per individunya masyarakat itu yang kadang-kadang kita juga harus mengalami kendala lah, sedikit kendala. Karena apa? Karena itu tadi, secara kemampuan misalnya, masyarakat yang ini, kamu jangan seperti ini ya, tapi paling tidak itu ada solusinya, itu ada jalan keluarnya. Jadi tidak bisa cuman karena kita melarangnya aja, paling tidak kita bisa carikan solusi bagi masyarakatnya supaya tidak melakukan yang bisa menimbulkan yang namanya bencana itu. Misalnya kayak yang disampaikan Mbak Rina yang dari sama-sama Rio ya Mbak Rina ya. Karena waktu itu saya juga
pernah ini ada kegiatan di Kampar Kiri. Itu masuknya mulai dari Gema itu masuk ke atas. Jadi tinggal 2 desa lagi sudah perbatasan Sumatera Barat dan Riau. Nah, waktu itu kita juga ada kegiatan dengan teman-teman lingkungan. Ya waktu itu menurut saya itu lumayan ini ya. Tapi memang karena hari ini ada perkembangan di tingkat ininya, akhirnya terjadilah karena di situ banyak potensi, mungkin yang dari galian C-nya, ya terus yang tadinya hutannya akhirnya berubah menjadi sawit. Itu sebenarnya adalah pemerintah hadir itu harusnya ada pemenuhan yang memang hari ini dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Jadi jangan sampai masyarakat dilarang membuka lahan misalnya, tapi alternatifnya nggak ada dari pemerintah misalnya. Itulah gunanya. Artinya jangan setakat untuk berlakunya ini aja, berlakunya aturan aja, tapi paling tidak secara pemenuhan, secara kebutuhan masyarakat yang hari ini juga diatur dalam undang-undang. Karena katanya hak hidup orang banyak itu kan diatur dalam undang-undang. Nah, makanya kenapa hari ini ada beberapa teman-teman, mungkin ada beberapa masyarakat kita yang hari ini secara tingkat kesadarannya juga harus perlu ditingkatkan. Karena hari ini juga Mbak Nukila, khusus untuk di Harapan Jaya, itu juga ada mencadangkan karena ke depan juga kita sudah tahu bahwa ke depannya nanti akan ada kemarau panjang. Biasanya kalau kemarau panjang itu bisa diakibatkan misalnya ada kebakaran misalnya. Itu juga kita menganggarkan di dalam APBD desa untuk dana cadangan, misalnya ada dana kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana daerah ataupun desa. Seperti itu Mbak Nukila. Halo? Terima kasih. Mbak? Ya, terima kasih Mas Eko. Ada tambahan? Oke, siap. Ya, saya lanjut menurut ke... saya itu. Ya, terima kasih Mas. Tadi penjelasannya bagus banget. Saya lanjut ke yang terakhir ke Kak Rina. Karina, bagaimana memperkuat ya peran masyarakat perdesaan gitu ya, peran masyarakat civil society, masyarakat sipil di dalam rancangan undang-undang penanggulangan bencana ini. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua mungkin lebih kepada harapan Kak Rina untuk masukan untuk RU ini. Itu mungkin yang terakhir. Terima kasih. Silakan Kak Rina. Baik, Kak Nukila, saya cuma menambahkan dari Pak Eko ini ya. Sebenarnya ketika bencana itu terjadi, ada beberapa hal yang menurut kami itu perlu kita sikapi dulu, terutama oleh pemerintah gitu ya. Pertama masalah waktu. Saya juga masih bingung gitu, waktu dan kondisi. Sebenarnya sebuah kondisi disebut dengan bencana itu sampai harus dibantu itu apa indikatornya, kapan waktunya gitu. Kenapa? Karena begitu asap, contoh nih, asap sudah terjadi di Kampar itu ya, di Limbo Panjang. Dulu saya tinggalnya kan di daerah Kampar yang di pertengahan, jadi tidak terbanyak terdampak asap. Lalu 3 tahun ini, karena anak saya sekolah, saya pindah. Kebetulan saya pas berada di daerah sentralnya asap itu. Gitu. Nah, yang pertanyaan kami adalah soal waktu. Kapan itu disebut bencana? Ini mungkin harus di undang-undang itu perlu diperjelas. Kapan itu disebut bencana? Kapan bisa ditolong? Gitu. Karena kejadian tahun 2017-18 kemarin itu ya, yang 18 kali ya, yang sampai heboh itu, kita udah asapnya udah kuning. Masyarakat udah nggak bisa kemana-mana. Waktu itu anak saya sampai sudah libur sekolah itu sudah seminggu. Saya yang liburkan, pertama saya liburkan seminggu, setelah itu sekolahnya meliburkan selama seminggu. Saat itu pun belum ada tindak apa, saya tanya ke ininya, keputusan dengan pemerintah, saya tanya ke bupati, jawabannya santai saja waktu itu, belum ke pemerintahnya, bukan ke dinasnya waktu itu ya, BPBD. Ini belum bencana, gitu. belum tanggap darurat, belum apalagi sehingga saat itu belum ini belum ada apa-apa gitu. Jadi bantuan belum datang, antisipasi apakah itu evakuasi warga itu juga belum datang. Kita sampai bingung gitu. Ada oleh teman-teman media dimunculkanlah foto-foto, ada yang pingsan, ada yang sesak nafas, ada yang ke rumah sakit. Ada beberapa teman-teman media waktu itu yang menggalang seperti itu.
itu kita munculkan di media sosial, kita munculkan di media kita, baru ngeh gitu. Oh iya, ada yang sakit. Nah, maaf, waktu itu juga muncul, saya boleh bicara sedikit agak keras ya di sini. Sampai ada satu pejabat kita di pusat mengatakan, oh nggak apa-apa, beliaunya masih baik-baik saja. Loh, yang kami di sini tuh udah sesak nafas. Makanya pertanyaan saya, mungkin undang-undang ini jelaskan. Indikator itu dikatakan sebuah bencana, itu kapan dulu? Apa nunggu harus ada korban 1, 2 dulu? Pak Eko ketawa itu. Apa ada bencana 2 dulu, 3 orang yang mati dulu, baru itu ditanggapi sebagai sebuah bencana. Kenapa? Karena begitu ada pembakaran, Mbak ya, pembakaran malam harinya, itu maksudnya jam 6, jam 7 malam sampai jam 9 malam, itu pagi, subuh, itu asapnya udah kelihatan. Kalau masih berlanjut pembakaran sampai sore, itu malam nantinya lagi dari pagi subuh nih udah asap nih, malamnya itu udah kuning. Di Rimbo Panjang itu seperti itu, belum lagi hawa panasnya. Gitu. Bagaimana yang punya bayi? Nah, ketika kita itu sampaikan dengan enteng ini, terserah deh mau marah itu, mau daerah berarti termasuk terserah. Tapi dia bilang, oh belum bencana, belum apa. Pernah saya tanya ke kepala desa, Pak Kades, ini masyarakat sudah bahaya loh, sudah ada yang kuning ini, daerah kuning itu kena asap Mbak ya, bukan kulitnya. Artinya udara kita sudah menguning di situ. Jamnya apa? Saya tidak berani Kak, pakai dana anggaran, nanti saya kena penjara. Dana desa itu Kak, nggak boleh sembarangan. Terus saya ngomong apa? Ya udah, tanya ke lebih tinggi lagi ke BPPD, pada penanggulangan. Jawabannya juga sama, kami nunggu instruksi. Nah itu pertama tadi masalah waktu, yang kedua masalah itu nunggu instruksi. Saya bilang ini, kalau kalian nunggu instruksi terus yang mati itu bagaimana? Yang sesak nafas, bukan belum ada yang mati, masih sesak nafas, masih libur. Aduh, jadi birokrasi yang terlalu panjang untuk sebuah bencana itu kayaknya perlu dipotong. Makanya kemarin itu kita, beberapa media itu, teman-teman media, memang udah bak-bakan saja, benar kita lihat sendiri, memang asap, makanya pakai masker itu, udah nggak tahan lagi pakai masker, itu nggak ada gunanya. Jadi bencana itu jangan nunggu kita protes dulu, jangan nunggu sampai kami dulu saya sendiri yang pegang foto, apakah kita perlu kantong mayat di Riau, baru orang pusat itu menyatakan bahwa ini bencana. Karena beberapa teman di BPD Badan Penanggulangan itu daerah itu BPD itu menyatakan kami baru bisa bergerak ini Rin. Ada instruksi dari provinsi baru bisa bergerak, instruksi dari pusat bahwa ada namanya dana on call kan, untuk bencana itu on call itu baru bisa digunakan kalau sudah sudah siaga 1. Menunggu siaga 1 itu standarnya apa? Menunggu bencana tanggap darurat itu standarnya apa? Nah itu yang perlu diperjelas. Dan tolong standar itu jangan orang yang di pusat Jakarta yang menentukan, tapi libatkan masyarakat, libatkan kita. Apa nunggu kita sesak nafas dulu atau apa? Atau masih ngap-ngap sedikit lah baru apa? Atau sudah koma atau itu? Nah itu yang perlu diperjelas. Kemudian birokrasinya panjang. Terus saya setuju dengan Pak Budi tadi. Itu yang kedua. Yang ketiganya masalah penanganan. Penanganan itu 2. Pertama kita harus dari akarnya, betul dari akarnya. Nah, tolong untuk izin ke depan yang mungkin di Kampar itu pembakaran itu saja ada tradisinya. Kita punya namanya sebelum membakar itu masyarakat berkumpul dulu. Misalnya kita punya lahan 1 hektar, kita membakar yang 1 hektar itu untuk kebunan. Dulunya di sepanjang pinggiran lahan 1 hektar itu masyarakat akan gotong royong menebas dulu, membuat semacam parit gajah, lahan tanaman yang ada di situ dibersihkan, lalu baru yang di tengahnya yang dibakar sehingga apa tidak meluas pembakaran itu ke tempat lain. Itu nama tradisi bertobo sebelum membakar. Di Kampar itu jangankan membakar hutan, mengambil madu saja dari pohon yang kita sebut madu sialang itu pakai tradisi. Ada 2 pohon yang mempunyai 2 sarang madu. Kita nggak boleh ngambil dua-duanya, harus 1 dulu. Sampai ini nanti berisi baru ambil 1 lagi. Begitu juga pembakaran hutan. Kita buat dulu semacam parit gajah itu, jalur itu supaya api tidak merambat. Nah ini mungkin yang perlu pemerintah tegaskan kepada pihak perusahaan atau apa, buatlah aturan bagaimana cara bisa membakar. Kalaupun tidak bisa dilarang membakar itu gitu loh ya. Tapi betul juga masyarakat juga perlu diinginkan. Kemudian seperti tadi, masyarakat Kampar itu secara karakter itu orangnya suka niru dan gampang percaya kalau melihat bukti di depan mata. Oke, masyarakat dilarang bakar, masyarakat tidak bakar. Tapi masyarakat dilarang bakar, yang gede bakar Pak. Perusahaan membakar, loh kami dilarang, situ boleh, apa maksudnya gitu. Dan ini ketidakpercayaan ini terus terjadi seperti itu yang membuat masyarakat ya sudah ente bakar siang, saya bakar malam, masyarakat ini kan seperti itu gitu. Terus juga dilarang jangan mengambil kayu,
Tapi yang depan kita lewat juga tronton bawa kayu kan, kita cuma nengok doang. Nah, akhirnya masyarakat emosi. Udah Bapak angkat kayu hari ini, besok giliran saya gitu. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya kalau masa Kampar itu lihat seperti itu, contohlah bersawit. Dulu orang tak ada yang mau bersawit. Begitu udah kaya-kaya atau kayak sawit, semuanya bersawit. Begitu juga lah bencana. Kalau semua ada contohnya bahwa ini masyarakat kecil dilarang, yang di atas juga dilarang lah. Jangan dengan semena-mena lewat di depan masyarakat, bawa kayu, nah, masyarakat tak boleh lewat. Nah, itu. Jadi ada hukum itu tidak tumpul ke bawah saja, tapi juga ke atas. Itu kemudian. Dan jangan penanggulangan bencana di Kampar itu kami sudah hafal betul, orang Kampar terutama ya. Kami itu bakal dapat makanan instan itu ketika asap, ketika banjir gitu loh. Terus di foto-foto, habis di foto-foto masuk orang, besoknya tidak ada apa-apa. Beneran, saya selalu protes seperti itu. Gitu. Jadi Mbak, yang namanya mie instan itu kayaknya udah muak deh kita makan. Itu selalu dapat mie instan, dapat apa gitu, dapat yang besar lain kali itu jangan mie instan lah lebih tinggi. Itu pencitraan. Maaf nih, ketika Pak Presiden datang ke tempat kami 2 hari itu full bersih asap, makanan enak. Begitu Bapak Presidennya pergi, udah kembali lagi seperti semula. Jadi pencitraan, bantuan-bantuannya sekedar itu ya sebaiknya. Kalau perlu maksudnya nggak perlulah seperti itu bantuan gitu. Mungkin seperti Eko tadi yang lebih efektif buat masyarakat mungkin diganti dulu pekerjaan apa segala macam seperti itu. Sorry nih agak keras dikit. Nggak apa-apa Mbak ya, makasih. Bagus banget. Terima kasih. Ini saya mendapat banyak, kami dari Amkolobora Institute mendapat banyak masukan dari teman-teman dari SNI, Jaringan Masyarakat Gambut, dari Desa Dadap, Mas Asikin, dari Kak Rina. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, karena waktunya juga sudah terbatas, saya simpulkan saja, mungkin ada juga beberapa hal yang belum masuk di sini, tapi kami record di dalam diskusi ini. Dan perlu teman-teman ketahui, ini kita akan buat kertas posisi ya dari hasil diskusi ini, kertas kerja untuk lebih sistematis dan lebih bisa menjadi bahan buat pemerintah. Saya simpulkan untuk diskusi kita hari ini adalah bahwa satu, perlu adanya program prevention ya, pencegahan, mitigasi yang lebih tepat sasaran dalam penanggulangan bencana ini. Kemudian yang kedua adalah status bencana masih belum jelas, terutama di beberapa daerah ya. Beberapa daerah sering hanya pada saat bencana saja gitu ya. Jadi bantuan itu seperti sering terjadi pada saat bencana aja, itu tidak jelas. Kemudian yang ketiga ada isu perlu undang-undang RUU ini didiskusikan karena ada hal baru yang perlu diatur dalam kebencanaan, misalnya tadi tentang abrasi, rob, dan sebagainya itu ya. Itu perlu dirumuskan kembali dalam RUU ini. Kemudian ketiga ya. Keempat adalah perlu diatur tentang kearifan lokal dengan penghormatan tadi ya, dari disebutkan oleh Kak Rina dan banyak tadi ya. Kearifan lokal perlu lebih diatur dalam rancangan undang-undang penanggulangan bencana ini. Kemudian kelima, perlunya diatur kebutuhan dan hak masyarakat ya. Kebutuhan masyarakat itu apa? Itu yang lebih diatur dalam ini, karena tadi banyak kan tiap kontekstualnya semua kebutuhannya juga belum ada diatur secara spesifik. Misalnya tadi masyarakat nggak butuh mie instan misalnya, tapi itu dilanggengkan gitu ya, bantuan seperti mie instan dan sebagainya. Kemudian saya tambah ini mungkin terakhir, perlu adanya lebih banyak RUU ini, undang-undang yang lama masih bersifat belum sensitif ke masyarakat perdesaan. Itu bisa saya sebutkan tadi dari beberapa pembicaraan. Masyarakat harus lebih banyak dilibatkan dalam undang-undang ini, minimal tidak menimbulkan korban jiwa, korban harta dan sebagainya ya. Terus tidak ada seorang pun yang tertinggal atau no one leaving behind kalau bahasa Jawanya. Jadi itu mungkin yang lebih bisa saya sampaikan untuk menutup diskusi kita hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya, baik yang lewat YouTube maupun lewat Zoom. Kami dari Amkolobora Institute, kalau ada waktu teman-teman bisa subscribe YouTube kami dan like ya, kalau bisa di
channel kami. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurang kalau ada yang tidak berkenan atau apa yang tidak disengaja, kami mohon minta maaf juga atas nama narasumber. Kami minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak tidak bisa diterima atau apa gitu ya. Kami mohon maaf dan kami mengucapkan selamat berakhir pekan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.